Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan Hari Santo dan Santa. Nah, di hari Minggu ini tanggal 30 Januari tahun 2022 kita sekaligus merayakan 4 Santo dan Santa. Yang pertama adalah Santa Batildis, yang kedua Santa Hyacinthia Mariscotti, dan yang ketiga Santa Martina, yang keempat Santo Sebastianus Valfri. Di sini saya akan membahas tentang Santa Batildis. Beginilah cerita singkat tentang Santa Batildis. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Di tahun 630, Batildis, seorang gadis Kristen di Inggris, diculik oleh para bajak laut dan dibawa dari tanah kelahirannya ke Perancis. Di sana ia dijual sebagai budak kepada pengurus rumah tangga istana Raja Clovis II. Walau sedih karena kehilangan kebebasannya dan menjadi seorang budak, namun Batildis tidak pernah kehilangan harapan. Sebagai seorang Kristen, ia rajin berdoa dan selalu yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ia memperhatikan dengan seksama, lalu mengerjakan dengan baik semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dari hari ke hari, ia mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Ia seorang gadis yang cantik dan lemah lembut, sampai bahkan Raja Clovis II mulai memperhatikannya. Semakin diperhatikannya gadis itu, semakin raja terkesan. Hingga pada tahun 649, Clovis memutuskan untuk menikahi Batildis. Gadis budak kecil itu kini menjadi seorang ratu. Raja dan ratu dikaruniai 3 orang putra. Raja Clovis meninggal dunia ketika putra sulung mereka baru berusia 5 tahun. Jadi Batildis akan memimpin Perancis hingga putra-putranya dewasa. Banyak yang meragukan kemampuan ratu dalam hal politik, tapi semua orang kemudian terheran-heran karena ternyata Batildis dapat memerintah Prancis dengan amat bijaksana. Ia ingat betul bagaimana rasanya menjadi seorang miskin. Ia juga ingat tahun-tahun yang dilaluinya sebagai seorang budak. Ia dijual begitu saja, seolah-olah ia itu tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, Batildis ingin agar semua orang mengetahui betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan. Batildis amat mencintai Yesus dan gerejanya. Ia menggunakan kekuasaannya untuk membantu gereja dalam segala cara yang mampu ia lakukan. Ia tidak menjadi sombong ataupun congkak. Sebaliknya, ia menaruh perhatian kepada para fakir miskin. Ia juga melindungi rakyat agar jangan sampai diculik dan diperlakukan sebagai budak. Ia membangun banyak rumah sakit di seluruh penjuru Perancis. Ia juga mendirikan seminari bagi imam dan juga sebuah biara untuk para biarawati. Kelak di kemudian hari, ratu sendiri juga masuk biara. Sebagai seorang biarawati,
Ia melepaskan segala status kerajaannya. Ia menjadi salah seorang dari para biarawati yang sederhana dan taat. Ia tidak pernah menuntut atau bahkan berharap agar orang lain melayaninya. Santa Batildis juga amat lemah lembut serta penuh perhatian kepada mereka yang sakit. Ketika ia sendiri jatuh sakit, ia harus menderita suatu penyakit yang lama serta menyakitkan, hingga ia wafat pada tanggal 30 Januari tahun 680. Nah, begitulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cerita singkat tentang Santa Batildis. Di sini rangkumannya kita bisa ambil bahwa kita dilahirkan dari keluarga mana aja dan ditempatkan di mana aja. Ketika semua itu kita persembahkan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dijadikan alat bagi Tuhan. Dari Santa Batildis ini kita bisa belajar bagaimana cara ia menyingkapi, memperlakukan dirinya sendiri, melayani sesamanya, atau mempekerjakan sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati dan tidak lupa itu semata-mata hanya untuk melayani Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Cara kerja Tuhan kita Yesus Kristus sangat luar biasa dan itu tidak masuk akal bagi manusia, di mana hanya seorang wanita yang diculik dari luar negeri, bukan di daerahnya sendiri di Perancis, tetapi sampai di Perancis ia dijadikan budak. Budak ini akhirnya menjadi seorang ratu. Begitupun juga kita yang selalu merasa kecil dan rendah hati, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi besar, di mana itu akan diperlakukan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dirahmati Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa kita untuk selalu berharap kepada Tuhan dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam kesesakan kita. Tetap kita meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Pemurah. Sekian dulu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Besok kita ketemu lagi dengan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik, juga merayakan hari orang-orang kudus, Santo dan Santa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.